Kenapa hati sulit seperti yang diucapkan, bahwa hati kita ini kenapa bisa menjadikan sulit? Di antara ibadah-ibadah Allah, di antara amalan-amalan ibadah-ibadah yang kita lakukan setiap hari, bila tidak didasari dengan hati yang suci, hati yang bersih. Kenapa suci dan bersih? Karena hati kita setiap detik dihiasi dengan yang dinamakan riya, ujub, dan takabur. Itu dia. Bagaimana caranya? Ada dalam kitab Makrifat. Jasad kita boleh menunjukkan untuk ibadah kepada Allah, jalan untuk ibadah kepada Allah. Ruh kita pun kadang bisa mengikuti jasad kita, tetapi hati yang sulit. Kenapa bisa sulit? Karena menurut Imam Rabi'atul Adawiyah, hati kita selalu didasari dengan yang dinamakan syahwat. Jadi syahwat itu bukan berarti yang kita ketahui bila mana melihat lawan jenis syahwat kita naik, bukan. Syahwat ini yang selalu menggerogoti hati yang tadinya suci, yang tadinya hati tidak punya sifat riya, ujub, takabur, tapi syahwat yang selalu mengajak hati kita. Makanya pantas kata Rasul, ala imma bil jasadi mudghah, idza sholahat sholahal jasadu kullu wa idza fasadat bil jasadi kullu. Kata Rasul, ingat, inna fil jasadi, bahwa di dalam jasad itu terdapat segumpal darah, di mana darah ini yang sangat sulit, apalagi ibadah kepada Allah. Bila mana hati tidak didasari dengan kesucian, sulit untuk ibadah kepada Allah dengan yang dinamakan ikhlas. Makanya dicontohkan oleh Imam Rabi'atul Adawiyah, apa contohnya? Unfina wujuduka fi ardil khamur. Apa itu? Ini kata filsafat. Walaupun para ulama tetap mereka itu punya kata filsafat, tidak seperti orang-orang sekarang ahli hukum dan yang sebagainya. Pada zaman dahulu pun para sahabat, para aulia mempunyai filsafat. Apa? Udfina wujuduka fil ardil khamur. Ini kata Mutiara. Apa maksudnya? Udfina wujuduka fil ardil khamur yang sudah kita bahas kemarin. Kuburlah wujud kamu fi ardi, di dalam bumi, di ardil khamur, di dalam bumi yang dimana bumi itu tandus. Kira-kira kalau kita menanam di lautan apa, di tanah yang tandus, menurut logika bisa nggak untuk tumbuh? Oleh karena itu, input wujuduka, coba tanam, kita menanam tanaman di lautan atau di tempat mengatakan tanah yang tandus, bisa. Seperti itu juga kita beribadah kepada Allah. Bila mana jasad kita, hati kita, ruh kita digerogoti oleh yang dinamakan syahwat. So, kalau kita buktikan, kita mau sholat, kita mau ibadah, mau infak, mau sedekah, dan lain sebagainya sejenis amalan kepada Allah, ibadah kepada Allah, antara jasad, ruh dengan hati itu tidak akan sama dan tidak akan sinkron. Jasad ingin masjid, jasad ingin mengaji, tapi hati, kadang-kadang hati yang selalu digerogoti oleh namanya syahwat. Kata hati, ya udah, nanti kita ke masjid. Setelah hati mengatakan kepada jasad, yuk kita ke masjid,
kita di masjid, kita mengaji, kita ibadah kepada Allah. Tapi syahwat yang selalu menggerogoti udah, ini yang menjadikan kita melakukan ibadah kepada Allah tidak dengan yang dinamakan ikhlas. Karena apa? Hati boleh bisa, ruh ikut, jasad apalagi, tapi syahwat. Bagaimana caranya? Namun di sini dikatakan fal wajib alaika tawaddu. Wajib kepada diri kita apa? Tawaddu, rendah hati. Jadi agar kita tidak punya sifat ujub, riya, takabur. Padahal kita sholat, kita puasa, kita mengaji, semua didasari dengan lillahi ta'ala. Namun apakah yang kita ucapkan lillahi ta'ala ini ikhlas atau tidak? Kebanyakan kita tidak pernah atau sulit untuk yang dinamakan ikhlas ibadah kepada Allah. Kenapa seperti itu? Karena hati, ruh, jasad, dan syahwat tidak akan pernah singkir. Andai kata semua kita bisa atasi, jasad kita bisa jadi, hati bisa jadi, ruh bisa, hati juga bisa, tapi syahwat yang menggerogoti, kemungkinan besar ibadah kepada Allah sulit untuk didapatkan yang dinamakan dengan ikhlas. Bagaimana caranya? Mudah sebetulnya. Bagaimana cara mudahnya? Cara yang mudah untuk ibadah kepada Allah dengan ikhlas, agar jasad, hati, dan ruh supaya tidak digerogoti dengan syahwat kita yang selalu menjerumuskan kejelekan kepada kejelekan. Di dalam kitab ini dikatakan wa man la tarah li nafsika maqaman. Jangan hiasi diri kita bila mana ibadah kepada Allah, baik itu sholat, baik itu mencari ilmu, infak, sedekah, Allah tarah li nafsaka maqaman. Jangan lihat diri kita itu apa? Maqaman, mulia. Kurang makanan ngaji, ya Allah, alhamdulillah. Dina hati tidak, alhamdulillah bisa ngaji ya Allah. Supaya kia-kia dan lain sebagainya. Batu meninggalkan saya ngaji, batu meninggalkan saya sholat khusus. Padahal Allah taruh nafsika maqaman. Itu syaratnya. Kenapa? Wala tara ma anta fi minal munasib wa minha syai'an 'aziman. Janganlah sampai kita itu mending apa? Bila ibadah kepada Allah, bila mana melakukan sesuatu amalan untuk Allah, ma anta fi minal munasib. Apa itu munasib? Munasib itu berserah diri. Jangan menyerah kalau untuk ibadah kepada Allah. Apa itu menyerah? Sholat tetap aja begini. Padahal sholat udah, sholat sunnah udah, ngaji udah, kok tetap seperti ini. Jadi gua katakan wala tarama atafi minal munasib. Jangan menyerah. Kalau menyerah, hati dan syahwat menang. Kata ruhiyah jasad, saya nyerah. Kenapa? Ini hatinya disulit. Kita mau baik, hati selalu digerogoti oleh syahwat. Syahwat juga sama. Kenapa mengikuti hati? Nah, tata cara supaya kita bisa baltaro annal khairu bitarki, tinggalkan yang seperti itu. Bagaimana caranya? Contoh. Bila mana waktu sholat datang, dulu sekitar tahun 80-an atau tahun 90, itu bila mana kita ke Mekah, ke apa dikatakan menunaikan ibadah haji, setiap mau sholat 5 waktu, jarak tempuh dari Makkah ke Makkahul Mukarramah atau Masjidil Haram, itu jarak tempuhnya dulu
sekitar paling sedikit adalah 6 kilo. Tapi karena kita ibadah ikhlas, bahwa ini adalah ibadah yang harus kita lakukan untuk menghadap Allah, bahkan kita sebagai tamu Allah, sebelum waktu sholat kita sekitar 6 kilo. Kalau saya dulu itu sekitar 8 kilo dari Maktab ke Masjidil Haram. Itu berangkat kalau sholat subuh, upama subuh jam 4.30, itu jam 2 sudah berangkat berduyun-duyun ke Masjidil Haram. Bisa tidak kita seperti itu? Kadang kita datang begitu azan udah qomat baru kita datang ke masjid. Kira-kira yang menggerakkan itu jasad atau ruh? Yang menggerakkan itu jasad sudah deal, ruh juga sudah deal, namun hati yang selalu menggerogoti, jangan ntar aja udah qomat, jangan ntar aja jadi masbuk, jadi sebentar sholatnya. Ya kan? Tidak ada wirid, tidak ada sholat subuh. Padahal kewajiban kita, kalau kita hitung waktu dalam 24 jam, berapa waktu kita ibadah kepada Allah? Sok kita hitung. Muhasabah diri. Sebulan dari sini kita muhasabah diri, mengintrospeksi diri kita. Di antara kita dari bangun tidur sampai kita tertidur lagi, berapa waktu yang kita lakukan untuk ibadah kepada Allah? Contoh, sholat subuh. Dari mulai subuh, begitu azan kita baru bangun. Mending kalau sudah bangun, sambil kita langsung buru-buru ke masjid, mungkin dapat ke masjid. Kan kadang-kadang kita sholat di rumah, sholat sendiri. Kenapa seperti itu? Karena hati dan syahwat itu sering menggerogoti jasad dan tubuh. Coba kalau jasad dan katakan hati dengan syahwat berkomitmen, pokoknya nanti subuh kita tarhim dulu. Pokoknya setelah kita datang ke masjid tarhim, pokoknya mulai detik ini kita gak usah di rumah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, bila seorang laki-laki sholat sendiri, apalagi sendiri di rumah, itu sudah menjadikan orang-orang yang rugi. Kenapa semua ini subuh kurang, zuhur, asar, maghrib, isya? Karena hati dan syahwat selalu berkomitmen, nanti urusannya kita nanti. Begitu kita datang ke masjid, langsung tarhim. 15 menit sebelum waktu kita sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah rawatib. Setelah sholat sunnah rawatib terus kita jadi makmum. Kenapa kita bisa jadi makmum? Inilah beruntungnya kita datang ke masjid. Kenapa datang ke masjid? Oh, saya tidak bisa baca Fatihah. Oh, saya tidak bisa baca surat. Saya tidak sempurna sholatnya. Coba kalau jadi makmum, ditanggung sama imam. Yang tadinya baca Fatihahnya belentang-belentang, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi begitu datang ke masjid jadi makmum, begitu imam Bismillahirrahmanirrahim, masukkan ke dalam hati Allah. Begitu merdu suaranya, begitu fasih makhraj hurufnya. Apakah saya bisa lakukan? Ikutin imam. Begitu imam Allahu Akbar, kita langsung Allahu Akbar, ikutin. Imam baca Fatihah, kita ikut. Bismillahirrahmanirrahim, kita ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga baca surat, kita hanya bisa qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tapi kalau jadi makmum di masjid,
dari surat Al-Quran, dari juz Al-Baqarah, Al-Ma'idah sampai juz 30 kita tahu. Tapi kalau kita sendiri, kita gak ada keikhlasan hati dan roh, itu gak bisa bersatu, gak bisa apa-apa. Bagaimana ibadah kita mau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kan ada yang bertanya, saya sholat tapi kok katanya pahalanya gak dapat pahala, katanya dapat neraka, gimana mau sholat? Betul, di dalam Al-Quran seperti itu. Fawailul musallin alladzina ma'an sholatihim sahun. Betul. Tapi kalau kita mengikuti seperti itu, kapan kita ibadah kepada Allah? Bukan ditakuti, Allah itu tidak menakuti. Justru Allah memberikan syarat seperti itu kepada kita agar kita bisa khusyuk, agar kita bisa melakukan ibadah kepada Allah dengan ikhlas. Sehingga kata Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Coba kalau kita sholat, yang namanya hati tadinya punya sifat iri, dengki, ujub, takabur, tapi bila mana kita sholat, begitu kita sujud, jadikan contoh sujud kita, kepala kita paling tinggi. Kepala kita coba kalau dipukul sama orang marah. Tapi begitu sujud, pantat kita yang selalu mengeluarkan bau, begitu sujud apa? Pantat kita yang lebih tinggi daripada kepala kita. Apa itu? At-tawadhu, rendah hati. Itu yang menjadikan sholat itu agar kita bisa berjamaah, agar kita selalu tepat waktu, mendirikan kita itu sebagai umat, sebagai pribadi yang betul-betul tawadhu. Karena apa? Karena jasad, hati, dan ruh kita ditambah dengan syahwat kita berkomitmen ingin ibadah kepada Allah. Apa yang menjadikan semua itu? Yang menjadikan semua itu adalah mana qaulul qalbu ayul qalbul marid. Ini ada. Hati kita sering sakit. Apa? Manafa'a ma'ai perkara napa'anunan pan-pan-pa'an al-qalba kana hati ayul qalbul marid. Di dalam kitab hikam dikatakan tata cara untuk supaya hati kita dan syahwat kita bersatu, mempersatukan jasad, mempersatukan ruh untuk ibadah kepada Allah, menjadikan supaya hati kita, ruh kita, jasad kita, syahwat kita, menjadikan kita ibadah ikhlas kepada Allah. Mana qaulul qalbu ayat qalbul marid fit tathhir min ghaflatin. Sebuah jasad, sebuah ruh, dan sebuah syahwat kalah dengan hati. Kenapa kalah? Al-Quran, di dalam Al-Quran Allah berfirman, ala bizikrillah. Kenapa? Bizikrillah tatma'innul qulub. Zikir kepada Allah bukan mengucapkan la ilaha illallah, itu hanya ucapan. Tapi zikir kepada Allah, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihi ayatuhu zadatuhum iman. Apa yang kita lihat oleh jasad kita, oleh mata kita, orang sholat ke masjid, orang mengaji, orang infak, orang sedekah, itu adalah idza dzukirallah. Peringatan buat kita. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, di mana kalau kita ingat kepada Allah, wajilat qulubuhum, bertambah. Ada orang meninggal, begitu dibawa oleh para jamaah kita ke makam, itu adalah dzukirallah, ingat kepada Allah. Ya Allah, andai kata saya yang dibawa pada saat sekarang, bagaimana dengan saya pada saat ini? Begitu juga sholat. Sholat itu zikrullah. Apa?
Ya Allah, orang berduyun-duyun ke masjid, orang berduyun-duyun sholat. Bagaimana kalau nanti saya yang disolatkan? Itu tidak tukil bahwa jelas qulubuhum, hatinya. Sehingga kata dalam kitab hikam ini, mana fa'al qalba ay qalbul marid fi tathhiri min ghaflatihi. Hati yang paling utama. Hati kita kebanyakan dihiasi dengan sifat iri, dengki, ujub, dan takabur. Kenapa? Karena sholat kita belum khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa belum khusyuk? Karena hati dan syahwat kita selalu memikirkan dunia. Bukan? Coba kalau kita bekerja, begitu kita patuhnya bekerja, masuk jam 8, setengah 8 kita sudah berangkat, takut telat. Itu dunia. Tapi kenapa beriman kepada Allah, melaksanakan ibadah kepada Allah? Ada uang 100.000 mau infak, padahal di antara uang yang 100.000 itu belum tentu punya kita. Sisihkan untuk apa? Infak untuk masjid, untuk anak yatim. Jadi dikarenakan hati kita manaful qalbu, hati kita tidak pernah ingat kepada Allah. Yang diingat adalah dunia. So kita sholat di dalam sholat kita masih kepikiran dunia. Kok bisa dikatakan masih memikirkan dunia? Kalau kita tidak pernah memikirkan dunia, bila mana kita sholat, infak, sedekah, tidak ada di dalam pikiran kita dunia. Mungkin setengah jam sebelum waktu kita datang ke masjid. Mungkin kita tidak akan pernah meninggalkan jamaah. Mungkin kita tidak pernah akan meninggalkan yang namanya pengajian. Kenapa pengajian? Ilmu buat kita. Kok bisa dikatakan ilmu? Bila mana kita ibadah kepada Allah, sholatkah itu, puasakah itu, bila tidak didasari dengan ilmu, maka ditolak oleh Allah. Wa kullu ma bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Kita sholat, kita puasa, kita infak, kita sedekah dan lain sebagainya, tapi kita tidak tahu ilmunya, mardudatun la tuqbalu, tidak diterima. Dari mana ilmunya? Pengajian. Mau mengaji kemana kek? Di masjid gini ada pengajian itu. Oh saya gak sempat, saya kerja dan lain sebagainya. Berarti dalam diri kita masih ada yang namanya dunia. Andai saja kita tidak ingat bahwa wal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat lebih utama dan dunia sudah sangat turun. Padahal kita tahu dunia sudah diatur oleh Allah, rezeki sudah diatur oleh Allah, tapi karena hati kita sering dihiasi dengan dunia, maka ibadah kita akan kelak kepada Allah. Ibadah kita tidak pernah khusyuk kepada Allah. Kok bisa dikatakan khusyuk? Bisa. Bagaimana caranya? Gampang. Mana contohnya? Begitu kita sholat, ini satu saja. Allah, ingat Allah Maha Besar. Begitu kita mengucapkan setelah membaca doa iftitah, setelah membaca doa iftitah kita membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Artikan dalam diri kita. Oh nggak bisa saya katanya boro-boro mengartikan, baca aja nggak bisa, ngaji, belajar. Tolakul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Banyak yang tua belajar, banyak anak-anak muda juga belajar. Kenapa? Karena ingin ibadah
kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, infak kita sering tidak dibalas oleh Allah. Padahal kalau kita tahu kita infak, sedekah ke masjid dan lain sebagainya, bahwa pahalanya seperti ini. Jika kita ikhlas memberikan 1 juta, kita insya Allah akan mendapatkan lebih dari itu. Coba kalau hati dan ruh kita, hati dan sahwat kita berkomitmen satu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yakin diganti saat itu juga Allah. Tapi karena kita tidak pernah yakin. Kenapa? Ayat qalbul marid, hati kita sakit. Sakit apa? Sakit memikirkan dunia. Coba kalau kita mengaji seperti ini, dunia hilang. Kenapa? Apa yang kita dapat ini yang harus kita lakukan. Apa? Al-qalbu ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Makanya kalau boleh dikatakan ada yang torikot kunci, seperti boleh dikatakan yang di Suryalaya itu kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, hilang semua dunia. Kenapa sampai hilang seperti itu? La ilaha illallah itu hanya dalam ucapan la ilaha illallah saja sudah hilang. Apalagi kita bizikrillah tatma'innul qulub. Setiap waktu kita astagfirullahaladzim, kadang-kadang kita habis sholat belajar keluar. Iya kan? Kadang-kadang kita puasa, yang puasa di luar kita tidak pernah puasa. Haji juga sama, kata niat kita ikhlas, niat kita menunaikan rukun Islam yang kelima. Tapi begitu datang ke Masjidil Haram, apa yang didapat? Hanya ingin kemuliaan dari orang-orang, bahwa saya sudah berangkat haji. Apakah itu tidak disandari dengan dunia? Makanya at-tahyiru min ghaflati wal qalbu ila adrati maulahu. Ingat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehingga kalau seperti itu, syai'un mislu nasta'in ay intizal 'anil nas, supaya kita sesama manusia tidak dihina. Dan hati kita masih selalu iri dengki. Kita sedekah sedikit, kita infak sedikit, kita sedekah banyak, kita sedekah infak banyak. Yang ada apa? Ingin dilihat orang. Makanya kalau infak sedekah, gak ada yang dilakukan, gak ada. Kalau ada yang pernah ke Mekah atau di Masjidil Haram, itu kalau sedekah itu selalu ditarik di belakang. Saya dulu pernah, ibu saya sholat di Masjidil Haram, orang Arab atau orang yang keturunan Arab itu kalau infak sedekah ditarik di sini di belakang, atau main masukkan, kan kadang-kadang berkesan-kesan kan, langsung masukin saja. Itu yang kita tanamkan. Kita baru 100 ekor aja ini. Bagaimana caranya supaya tidak seperti itu? Allah bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingat kepada ya Allah, saya mendapatkan 100.000, mungkin ini bukan milik saya. Akan saya infakkan ke masjid untuk pembangunan masjid. Akan saya sedekahkan kepada masjid. Akan saya berikan kepada yang anak yatim piatu dan lain sebagainya. Itu yang merupakan ikhlas. Tapi hati kita dan ruh kita bahkan didasari dengan syahwat, itu yang sulit peperangan dalam diri kita. Bagaimana caranya? Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum iman. Intinya adalah ayo kita sama-sama ibadah kepada Allah dengan didasari hati dan syahwat kita berkomitmen. Jasad kita pasti ikut dan ruh kita pasti ikut. Kalau sudah seperti itu, hilangkan dunia sejenak. Bila mana kita mau sholat, bila mana kita mau infak,
Bila mana kita mau sedekah, hilangkan yang namanya dunia. Kalau sudah seperti itu, insya Allah apa yang kita inginkan, udhuni astajib lakum, Allah pasti akan kabulkan. Kalau semua hati, jasad, ruh dan syahwat kita berkomitmen, maka akan menjadikan yang dinamakan ikhlas. Mukhlisina lahuddina hunafa, akan langgeng selamanya bila benar kita iman kepada Allah, ibadah kepada Allah, melaksanakan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan dengan hati, didasari jasad, dikuatkan dengan ruh, dan dihilangkan syahwat yang untuk tidak beribadah kepada Allah, maka hati kita dikatakan faqruhu yadkhulu biha maida. Apa? Akan damai hati kita, akan tatma'innul qulub hati kita, bila mana jasad kita, ruh kita, syahwat kita, dan hati yang paling utama yang harus kita jaga pada saat ini adalah hati yang harus kita jaga untuk ibadah kepada Allah, agar tidak yang namanya iri, dengki, ujub, dan takabur. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi ini ada manfaat dan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.